Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPS, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam. Alam menyajikan berbagai sumber daya yang bermanfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada pula sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Jadi, ingat, pemanfaatan sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak. Minggu kemarin sudah dijelaskan bahwa sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kita ambil contoh di sini yang hayatinya berupa hewan. Hewan apa yang terdapat? Nah, di sini ada ayam. Nah, ternyata ayam itu salah satu sumber daya alam. Dimanfaatkan untuk apa? Nah, di sini ayam itu dipelihara manusia untuk diambil telur dan dagingnya. Nah, itu untuk ayam. Dan contoh yang lainnya yaitu ada sapi. Nah, ternyata sapi itu selain diambil dagingnya, ternyata tenaga sapi dimanfaatkan untuk menarik gerobak, ya. Selain dagingnya diambil, tenaganya juga untuk menarik gerobak. Contoh yang lainnya di sini ada kerbau. Nah, kerbau untuk apa? Dimanfaatkan untuk apa? Sumber bahan makanan atau dagingnya yang diambil, terus juga tenaganya untuk membantu petani saat membajak sawah. Contoh yang terakhir yaitu kucing. Apa? Yaitu kucing dipelihara manusia untuk dijadikan hewan peliharaan. Itu keempat contoh, ya, pemanfaatan sumber daya alam pada hewan. Nah, sekarang masih termasuk hayatinya, yaitu kita ambil tumbuhannya. Nah, di sini ada kapas. Apa sih yang dimanfaatkan pada kapas? Yaitu bahan baku pembuatan kain dan juga benang, ya. Kapas itu diambil untuk pembuatan kain dan juga benang. Contoh lainnya di sini ada tanaman. Tanaman ternyata dibudidayakan untuk dijadikan tanaman hias. Contoh di sini ada sayuran. Ternyata sayuran itu dimanfaatkan sebagai bahan makanan, minuman, dan juga ada obat-obatan, ya. Contoh terakhir. Nah, di sini ada orang yang sedang membuat perahu. Dimanfaatkan dari bahan apa di sini? Yaitu pohon atau kayu, ya. Batang pohon dimanfaatkan untuk bahan bangunan, pembuatan perahu, dan juga ternyata pembuatan kertas itu dari batang pohon. Nah, itu untuk contoh tumbuhannya. Nah, di sini untuk non-hayatinya. Untuk non-hayati, contohnya di sini matahari. Apa sih pemanfaatan dari matahari? Nah, ternyata matahari itu dimanfaatkan untuk membantu pertumbuhan tumbuhan, pembangkit listrik, dan juga menerangi lingkungan atau menerangi bumi. Itu untuk non-hayati. Nah, contoh yang kedua yaitu air. Apa pemanfaatan air? Nah, ternyata air itu dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian, kebutuhan manusia, yaitu termasuk minum, masak, mencuci, ya, mencuci piring, mencuci baju. Nah, itu pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui hayati dan non hayatinya.
Yang kedua, untuk pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, di sini contohnya apa? Yang pertama yaitu logam. Logam untuk apa sih? Yaitu logam dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuat benda logam. Contohnya sendok, gunting. Nah, ya, benda-benda yang terbuat dari logam, masih banyak contohnya lagi. Nah, itu sebagai bahan baku ya. Yang kedua yaitu batu bara. Apa sih yang dimanfaatkan pada batu bara? Nah, batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor briket. Kompor briket itu menggunakan bahannya batu bara dan juga pembangkit listrik. Nah, masih banyak ya manfaat dari batu bara. Nah, yang ketiga yaitu minyak bumi. Apa sih yang dimanfaatkan dari minyak bumi? Nah, minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan bahan bakar. Ya, itu adalah pemanfaatan sumber daya alam yang ada di alam kita. Nah, sekarang untuk tugasnya kalian bisa jelaskan atau sebutkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di bawah ini, yaitu domba, kuda, bambu, kunyit, dan juga garam. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.